Jadi saya perlihatkan di belakang saya ini. Nah, ini perawatan, salah satu contoh perawatan yang direkomendasikan oleh kita. Sebenarnya yang dikatakan hemat biaya, efektif begitu. Oke, selamat bergabung kembali sahabat family kreator semuanya, sahabat tani semuanya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan strategi bekerja dalam perusahaan kelapa sawit itu. Nah, strategi yang bekerja, yang bagaimana yang dimaksud di sini, strategi yang efektif gitu ya, yang hemat biaya tentunya. Yang hemat biaya, ya pokoknya irit lah biayanya. Mengapa saya membahas ini? Karena pada kenyataannya saya sering melihat untuk kebun-kebun sahabat tani semuanya, masyarakat di sekitar biasa saya lihat, bahkan punya saya sendiri pun begitu juga dulunya. Karena ini kadang faktornya bukan kita langsung yang menangani, kadang kita melalui anggota karyawan begitu. Sehingga apa yang kita sampaikan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi yang bagaimana yang mau saya sampaikan? Jadi saya perlihatkan di belakang saya ini. Nah, ini perawatan, salah satu contoh perawatan yang direkomendasikan oleh kita. Sebenarnya yang dikatakan hemat biaya, efektif begitu. Kenapa dia bisa efektif? Ya kita lihat sendiri. Di sana gulma tidak kita babat semua ya. Tidak kita babat habis. Tidak seperti halnya yang punya saya dulu pernah dikerjakan. Saya katakan buat jalurnya aja begitu. Jalur, kemudian di piringannya aja yang kita semprot sekitar piringan. Begitu saya instruksikan awalnya. Setelah itu apa yang terjadi? Tapi itu dibabat total sehingga menyebabkan biaya racunnya banyak, jumlah racunnya, kemudian HK-nya juga banyak, memerlukan HK pantas. Sekian diberikan racunnya tidak cukup, sekian lagi diberikan tidak cukup. Ternyata dibabat total gitu ya. Sebenarnya itu salah, sangat salah sebenarnya. Salahnya di mana? Yang pertama, kita tidak mempertimbangkan perkembangbiakan makhluk hidup yang ada di dalam tanah seperti mikroorganisme. Itu kita musnahkan, banyak kita racun. Sebenarnya kita termasuk melawan alam juga kan gitu. Mikroorganisme di dalam tanah tuh harus kita pelihara. Tidak boleh semua kita musnahkan. Harus kita jaga juga kelestariannya. Nah, karena apa? Perkembangbiakan mikroorganisme yang cukup di dalam tanah justru menguntungkan bagi para petani. Pertama, tanahnya pasti akan subur. Kalau mikroorganisme kita jaga. Tumbuhan-tumbuhan ini tempat berlindungnya mikroorganisme di dalam tanah. Jadi jangan total disemprot, disisakan seperti ini. Kalau kami merekomendasikan hanya 1 meter aja ini lebarnya. Tidak boleh kita total. Tapi berbeda dengan punya kita sendiri kadang kan. Punya saya sendiri lah, bukan termasuk punya sahabat semuanya lah, nggak tahu. Tapi kalau yang punya saya sendiri memang kenyataannya di bawah total. Biayanya pun habis. Sebenarnya yang saya sayangkan, seperti gulma-gulma yang bagus seperti ini, gulma-gulma lunak nih, jadi udah habis, musnah. Begitu, kemudian mikroorganisme otomatis begitu juga, akan berkurang jumlahnya di dalam tanah. Sehingga lama-kelamaan, sering kita semprot itu, habis mikroorganismenya, tanahnya pun akan gersang. Tapi kalau kita jaga terus, ini paling kita kasih semprot ini 6 bulan lah, baru rendahkan lagi begitu kan, semprot lagi. Paling kita melaksanakan pembuangan anak-anak kayu gitu, kita seleksi lah, selektif, semprot selektif. Kemudian ada lalangnya. Oke, itu sih sebenarnya yang menjadi acuan bagi perusahaan supaya mengefektifkan biaya dalam melaksanakan ya perawatan tanaman kelapa sawit supaya tidak boros biayanya begitu. Biaya hemat,
tapi hasilnya luar biasa dan bermanfaat itu kan. Nah, seperti ini dia kalau perawatan adat perkebunan tuh, kita ngambil ya penyengan gulma tuh yang penting-pentingnya aja yang kita ambil. Seperti ini piringannya, kemudian kita pilih lagi lalang. Ini udah ditandai kita lalang-lalangnya di sini. Ini akan disemprot selektif, nanti kita pilih-pilih yang tidak penting. Kemudian untuk gawangan nih paling kita buka 1 meter gitu ya. Oke. Untuk lalang-lalang udah kita tandai spot-spot yang mana mau disemprot lalang. Ini udah. Nah, ini harus kita seleksi dulu baru kita boleh melakukan penyemprotan. Kalau gulma-gulma yang lainnya ini kita biarkan, tidak boleh disemprot total gitu. Mengapa? Karena pertama hemat biaya, kedua kita menjaga tempat berkembangnya mikroorganisme di sini. Di semak-semak ini kita memelihara mikroorganisme juga di dalam tanah supaya tanah tersebut kesuburannya bisa bertahan lama. Tapi kalau mikroorganisme tidak ada, kesuburan tanah itu tidak bisa dapat dipertahankan. Gitu. Jadi harus kita jaga juga. Ini biarkan paling jalur ini aja, jalurnya lalang kita semprot. Karena kalau kita biarkan lalang ini cepat menyebar kemana-mana. Karena perkembangbiakannya tuh cepat. Dia ditiup angin, bunganya itu akan menyebar, nanti tumbuh ke tempat-tempat lain. Lalang ini. Dan ini wajib kita perawatan tiap 3 bulan, begitu kan. Buka piringannya, semprot ininya tiap 3 bulan. Ini udah ada rotasinya kita. Kita nggak setiap bulan. Oke. Kalau yang kerdil ini nanti ini tidak akan maksimal menyerap unsur hara pupuk, menyerap pupuk di sini. Ini harus kita tambah organiknya di sini, jangkos di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui, kandungan jangkos itu sebenarnya sangat baik. Itu kurang lebih dalam 1 ton itu, kalau nggak salah ingat saya, mengandung unsur N, apa dia, N 10% kali, NP belasan persen begitu, dan K-nya kurang lebih 20-an atau 30-an persen. Kalau kandungan unsur hara jangkos, nanti saya akan bahas juga. Sebab itu untuk meningkatkan kesuburan pada tanah itu perlu tambahkan jangkos seperti ini nanti. Seperti di sana tadi kita tambah jangkos semuanya. Ya. Kita cek satu-satu. Ya. Mengapa ini perlu tambah jangkos? Karena tanah ini kering, gersang, keras. Biar dipupuk bagaimanapun, ya akan sia-sia gitu. Tetap begitu-begitu aja. Oke. Saya demikian dulu sahabat tani semuanya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.